Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Izin memperkenalkan diri, saya Cici Rosdianti. Pada acara kali ini saya bertindak sebagai host dan hari ini kita akan berdiskusi dengan para narasumber. Kebetulan hari ini ada 4 narasumber, yaitu ada Mas Diki, Mas Zandi, Mbak Kurnia, dan Mbak Liana. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai pentingnya Smart ASN untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu ASN, apa tugas ASN, dan apa fungsi ASN. Mungkin salah satu dari narasumber di sini ada yang bisa menjelaskan? Silahkan. Siap, izin menjawab Mbak Cici. Baiklah, menurut saya, apa itu ASN, apa itu tugas ASN, dan apa itu fungsi ASN adalah ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada beberapa tugas ASN, diantaranya melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitupun fungsi ASN memiliki 3 fungsi, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Menurut saya itu tugas ASN, fungsi ASN, dan juga peran ASN di negara ini. Gitu Mbak Cici, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Diki atas penjelasannya. Sebelumnya kita kan udah tahu ya bahwa Indonesia itu mempunyai tujuan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nah, menurut narasumber yang ada di sini, ada yang bisa menjelaskan nggak mewujudkan Indonesia Emas 2045 tuh apa sih gitu? Mungkin ada yang bisa menjelaskan, silahkan. Baik, Mbak. Indonesia Emas 2045 itu merupakan visi pemerintah untuk membangun negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur. Berbekal sumber daya manusia yang unggul dan menguasai pengetahuan serta teknologi. Diharapkan Indonesia akan dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Tepat di usia Indonesia yang ke-100, diharapkan Indonesia memiliki ketahanan nasional serta kepemerintahan yang tangguh dan berwibawa. Pemerintah juga telah menyusun 4 pilar menuju Indonesia Emas 2045, yaitu 1. Pembangunan manusia dan penguasaan iptek, 2. Pembangunan ekonomi dan yang berkelanjutan, 3. Pemerataan pembangunan, dan terakhir, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Itu, Mbak. Oke, berarti di sini ASN itu sangat berperan penting ya, Mas. Ya. Terus ASN ini kan menjadi salah satu aspek terpenting ya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Aspek terpentingnya tuh mengapa gitu? Mengapa ASN itu menjadi aspek terpenting? Mungkin ada yang bisa menjelaskan lagi? Siap Mbak, izin menjelaskan. Kenapa ASN menjadi salah satu aspek terpenting yang akan dihadapi Indonesia menuju Indonesia Emas 2024? Salah satu indikator yang menentukan tercapainya Indonesia Emas 2045 adalah sumber daya manusianya, termasuk ASN-nya atau aparatur sipil negaranya.
Untuk mampu melihat kembali bagaimana seharusnya tata laksana dalam menyiapkan Smart ASN ini harus sejalan dengan 3 peraturan, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Undang-undang ini adalah landasan utama fundamental dalam keterlibatan ASN dalam mewujudkan tujuan nasional untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintah, dan tugas pembantuan tertentu. Yang kedua dalam PP nomor 11 tahun 2017, PP ini adalah penjelasan lebih komprehensif dari UU nomor 5 tahun 2014, terutama pasal 52 mengenai manajemen PNS. Yang ketiga, dalam PP nomor 49 tahun 2018, PP ini juga merupakan penjelasan lebih komprehensif dari mengenai manajemen P3K. Dari ketiga peraturan tersebut, apabila dilaksanakan dengan baik, maka akan tercipta sumber daya ASN dan P3K yang lebih profesional, bersih, dan praktik KKN. Itu menurut saya Mbak Cici, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Diki atas pendapatnya. Dan Mas Diki tadi, seperti yang kita tahu, ASN kan memiliki fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa Indonesia. Nah, di sini ada istilah Smart ASN. Menurut teman-teman narasumber di sini, apa itu Smart ASN? Mungkin ada yang bisa menjelaskannya. Dan Smart ASN untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, seorang ASN itu kan harus mempunyai kompetensi. Mungkin di sini ada yang bisa menjelaskan kompetensi yang harus dimiliki seorang ASN untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu apa saja sih? Mungkin Mbak Kurnia bisa menjelaskan. Baik, izin menjawab ya Mbak. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada dasarnya, konsep Smart ASN digagas untuk menyambut Indonesia Emas 2045, di mana dunia berada dalam era industri 4.0 yang mengutamakan teknologi dan informasi, sehingga ASN diharapkan memiliki kemampuan tinggi dalam bidang teknologi. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsatmaja mengatakan bahwa pada tahun 2024 Kemenpan-RB menginginkan SDM dengan profil Smart ASN. Dengan demikian, digital talent dan digital leadership akan didapatkan. Kemudian, apa sih digital talent itu? Digital talent itu merupakan talenta dengan kombinasi dari hard digital skill dan soft digital skill yang mengedepankan pemikiran digital. Tidak hanya kemampuan interpersonal dan pengetahuan tentang tugas yang dimiliki oleh seorang ASN, namun pengetahuan dan kemampuan terkait teknologi juga menjadi kewajiban bagi seorang ASN. Selanjutnya, apa sih digital leadership? Digital leadership adalah kepemimpinan yang cepat, lintas hierarki, dan menggunakan pendekatan kooperatif yang berfokus kepada inovasi. Kepemimpinan digital dipengaruhi oleh kemampuan personal dari seorang digital leader. Seorang digital leader harus memiliki kemampuan untuk memahami bagaimana teknologi berdampak pada manusia dan dan bagaimana teknologi dapat dipakai untuk memberikan value yang lebih. Seperti itu, Mbak Cici. Oke, terima kasih Mbak Kurnia atas penjelasannya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Ada yang bisa menjawab nggak? Saya ingin tahu, Smart ASN itu mengapa sih sangat berperan penting terhadap Indonesia Emas 2045? Silakan, ada yang bisa menjelaskan? Baiklah Mbak Cici, di sini saya akan menjelaskan ya, mengapa sih Smart ASN itu memiliki peran penting dalam Indonesia Emas. Karena nih, seperti yang udah kita bahas tadi, dan udah diungkapkan juga sama Mas Dandi, Mbak Kurnia, kan kalau memang
Smart ASN itu digagas untuk menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Nah, untuk mencapai hal tersebut, artinya para ASN harus bekerja luar biasa nih. Tidak ada pilihan lain selain kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan juga disertai dengan kerja ikhlas. Nah, ini harus disiapkan nih ASN-ASN-nya, karena kompetisi di antara kita juga sangat ketat. ASN harus menyiapkan diri dan menghadapi berbagai tantangan agar Indonesia Emas 2045 bisa terwujud. Mungkin itu saja, Mbak Cici. Oke, terima kasih Mbak Liana. Mungkin dari diskusi kali ini dapat saya simpulkan bahwa perjalanan menuju Indonesia Emas tahun 2045 begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi ke depannya, dan begitu banyak persiapan yang harus dilakukan. Salah satu aspek terpenting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ini yaitu ASN, karena ASN sangat memiliki peran penting mulai dari merumuskan kebijakan strategis sampai pada implementasi kebijakan strategis dalam berbagai sektor pembangunan nasional. Dan sebagai ASN harus bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada agar visi Indonesia Emas bisa terwujud. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari diskusi kali ini. Terima kasih semuanya telah bersedia untuk berdiskusi. Semoga diskusi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.